Pada awal episode pertama, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Virat. Ia merupakan seorang aktor yang telah membintangi beberapa film masa kini. Saat itu, Virat terlihat sedang berbicara di telepon di dalam kamarnya sambil berjalan mendekat ke apartemen. Dari percakapannya, kita mengetahui bahwa ia menghabiskan malam bersama seorang aktris, namun aktris tersebut menolaknya. Virat menghubungi seorang temannya dan memesan 2 bule Rusia untuk menemaninya bersantai. Usai melakukan pemesanan, Virat kembali ke kamar dan mulai mengonsumsi narkoba. Tak lama kemudian, bel pintu apartemen berbunyi, dan Virat mengira orang Rusia yang ia pesan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, begitu pintu dibuka, seorang pria tiba-tiba menyerangnya. Virat mencoba melarikan diri, namun apa yang dilakukannya sia-sia. Orang misterius tersebut membunuh Virat dengan cara mencekik lehernya menggunakan tali jerami berwarna hijau. Setelah Virat tidak bernyawa, pelaku mendudukkan tubuh Virat dan meletakkan jasadnya di depan sebuah cermin. Sebelum pergi dari sana, pelaku menaruh piala penghargaan Virat tepat di tangannya. Beberapa saat kemudian, 2 orang Rusia yang dipesan oleh Virat tiba di apartemen. Begitu mereka masuk, keduanya sangat terkejut melihat mayat Virat yang terduduk dengan mata menggelegak. Kasus kematian Virat kini ditangani oleh seorang petugas polisi bernama Pallavi. Dan pada waktu yang bersamaan, komisaris bernama Arun juga telah tiba di TKP. Arun menanyakan seluruh kronologi kejadian kepada Pallavi, dan Pallavi pun menjawab, "Pak, dari keterangan saksi, korban mengundang 2 orang Rusia untuk menemaninya. Namun, setelah mereka sampai, korban sudah tidak bernyawa. Pak, di lobi apartemen tidak terdapat kamera CCTV karena para penghuni tidak ingin privasi mereka terganggu. Oleh sebab itu, pihak apartemen mematikan semua kamera pengawas." Melihat tubuh Virat yang tewas terduduk di depan cermin, Arun tiba-tiba teringat sebuah kasus lama yang terjadi 25 tahun silam, di mana sang pembunuh juga menargetkan orang-orang dengan karakter serupa. Dalam kasus-kasus tersebut, para korban dicekik lehernya menggunakan tali jerami, dan setelah tidak bernyawa, tubuh korban didudukkan di depan sebuah cermin. Arun kemudian menghubungi penjara pusat di kota Hyderabad dan meminta pihak penjara memeriksa kondisi seorang tahanan. Sipir penjara pun memberitahu Arun bahwa keadaan tahanan tersebut baik-baik saja. Keesokan harinya, diketahui bahwa tahanan yang dimaksud oleh Arun adalah seorang wanita bernama Zainat. Setelah melakukan yoga pagi, Zainat pergi menyiapkan makanan untuk seluruh tahanan di penjara. Tak lama kemudian, sipir penjara memanggil Zainat. Dan setelah masuk ke ruangannya, Zainat malah melihat sebuah berita di televisi yang berkaitan dengan pembunuhan di kota Pune. Seorang reporter memberitakan bahwa seorang aktor bernama Virat telah dibunuh. Ia ditemukan tewas dengan leher terikat tali jerami berwarna hijau. Sipir penjara mengatakan bahwa tadi malam komisaris Arun meneleponnya untuk menanyakan keadaanmu. Dan selanjutnya, setelah menjelaskan semuanya, Zainat mengatakan, "Bu, tolong temui aku dengan komisaris Arun." Arun Khatri ji ko ek message bhejna hai. Sementara itu, di kantornya, Arun didatangi seorang reporter bernama Surya yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan Virat memiliki pola yang sama, persis dengan kejadian 25 tahun silam. Surya beranggapan bahwa pembunuh berantai tersebut telah kembali. Namun, Arun menolak anggapan itu dan meminta Surya untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut ke pihak manapun. Arun khawatir jika hal itu tersebar luas, maka akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan karena tidak terima, Surya pun menyindir Arun dan mengatakan, "Aku tahu kalau kau salah melakukan penangkapan 25 tahun silam. Sejatinya, pembunuh berantai tersebut tidak pernah tertangkap, meskipun kamu mendapatkan promosi." Selanjutnya, kita diperlihatkan seorang pria yang berada di dalam rumah orang lain. Ia menyelinap masuk saat sepasang suami istri beserta putri mereka tengah tertidur lelap. Situasi pun menjadi menegangkan karena belum diketahui apa yang akan dilakukan pria tersebut. Atas permintaan Zainat, Arun kini telah tiba di penjara Hyderabad. Setelah keduanya bertemu, Arun langsung mengajak Zainat berbicara 4 mata. "Apa kabar, Nona Deshpande?" Halo, Deshpande. Dari sapaan yang disampaikan Arun, diketahui bahwa nama asli Zainat ternyata adalah Sima Deshpande. Dan mulai saat ini, kita juga akan memanggil Zainat dengan sebutan Sima. Seima lalu mengatakan, "Arun, aku tahu kalau kamu kesini karena ingin menangkap pelaku tersebut. Kamu terkejut karena ia melakukan cara yang sama persis dengan gaya pembunuhan yang pernah kulakukan. Harus kamu ketahui, jika ingin menangkapnya, jangan berpikir dari sisi polisi. Kamu harus berpikir dengan cara si pembunuh."
Semua yang disampaikan Seema kepada Arun mengungkapkan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan berantai 25 tahun silam. Seema telah membunuh 8 orang dengan menggunakan pola yang sama persis. Seema setuju untuk memberikan bantuan kepada Arun. Namun, sebelum ia melakukannya, Arun harus mengabulkan satu permintaannya. Arun kemudian menemui atasannya dan menjelaskan bahwa mereka perlu melibatkan Seema. Menurut Arun, mereka tidak akan bisa berpikir seperti Seema jika ingin menangkap pembunuh yang baru. Atasan Arun mengatakan, "Arun, saya tahu ide ini bagus, tetapi di sisi lain ini bisa menjadi berita besar di media. Jika tersebar bahwa ada seorang pembunuh yang bekerja sama dengan polisi, kita akan dipermalukan." Arun menenangkan atasannya dan menjawab, "Pak, jika cara ini tidak berhasil, limpahkan semua kesalahan kepada saya. Saya yang akan menanggung risikonya." Berkat jawaban tersebut, Arun mendapat izin untuk mengasingkan Seema dari penjara pusat. Selanjutnya, Arun langsung bergerak cepat menjalankan misinya. Pada adegan berikutnya, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menemui beberapa gembong narkoba. Pria tersebut berhadapan langsung dengan bos mereka dan mengatakan bahwa barang-barang akan segera tiba. Namun, tepat setelah ia pergi membawa uang, polisi datang melakukan penangkapan. Pria yang melaporkan barang-barang tersebut juga dibawa oleh polisi dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi, ketika diminta keluar, ternyata pria itu adalah seorang ACP bernama Tejas. Tejas pun marah-marah dan bertanya siapa yang memerintahkan penangkapan. Dan setelah ditelusuri, ternyata selama ini Tejas menyamar sebagai pengedar untuk menjalankan operasi penangkapan terhadap jaringan narkoba. Setelah 3 bulan melakukan penyamaran dan hampir menemukan gembong utama, Tejas merasa sangat kesal karena anak buahnya melakukan penggerebekan. Namun, setelah dijelaskan, diketahuilah bahwa yang memberikan perintah tersebut adalah Komisaris Arun. Setelah Arun masuk ke ruangannya, Tejas mengatakan, "Pak, Anda telah menghancurkan kerja kerasku." Arun kemudian menjawab, "Ada kasus yang lebih besar dari itu, dan aku yakin kamu akan sangat menikmati menangani kasus ini." Arun lalu memberikan seluruh berkas kasus kepada Tejas dan berkata, "Lihatlah berkas ini. Jika kamu sudah selesai membacanya, aku akan menjelaskan misi selanjutnya." Sementara itu, di penjara pusat, Seema menggiling beberapa jamur dari dapur penjara. Dan setelah selesai, ia menyimpannya dengan sangat rapi di salah satu pakaian dalamnya. Arun menemui Tejas dan memberitahu bahwa 25 tahun yang lalu, Seema melakukan pembunuhan yang tercatat dalam berkas. Namun sekarang, setelah 25 tahun berlalu, terjadi pembunuhan dengan pola yang sama persis. Arun menambahkan bahwa ketika Seema melakukan pembunuhan, ia yang menangkapnya. Namun, saat diinterogasi, Seema mengatakan bahwa ia sebenarnya telah membunuh 7 orang yang lain, dan polisi tidak mengetahuinya. Seema bersedia mengakui semua perbuatannya jika pihak polisi memberi identitas baru. Dan karena tidak ada pilihan, mereka pun menciptakan identitas baru, dan Seema akhirnya mengganti namanya menjadi Zainat. Tejas awalnya tidak setuju dengan keputusan Arun yang ingin melibatkan Seema dalam kasus pembunuhan saat ini. Namun, karena itu adalah perintah, ia tidak bisa menolaknya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang hairstylist bernama Tanvi. Ia menjalankan bisnis kecantikan bersama teman perempuannya, Divya. Tanvi merasa sangat senang karena malam itu Tejas datang berkunjung. Dan dari percakapan ketiganya, barulah diketahui bahwa Tejas dan Tanvi adalah sepasang suami istri. Tejas sering bepergian karena pekerjaannya yang berkaitan dengan sebuah kasus. Dan malam ini, ia akhirnya kembali setelah 3 bulan tidak bertemu. Di sisi lain, Divya yang berada di tengah-tengah mereka ternyata bukan hanya sekadar teman. Ia sudah dianggap sebagai saudara dan dia jugalah yang mempertemukan Tanvi dengan Tejas. Setelah kembali ke apartemen dan melepas kerinduan, kakek Tejas bernama Tuan Bhaskar datang berkunjung. Ketiganya kemudian makan malam bersama sambil bercerita satu sama lain. FYI, Tejas adalah yatim piatu sejak kecil. Ibunya meninggal karena kecelakaan, sedangkan ayahnya meninggal saat ia masih berada dalam kandungan. Sejak kecil, Tejas sudah dirawat oleh Tuan Bhaskar. Beliau sangat menyayangi Tejas dan akhirnya membimbingnya menjadi seorang perwira polisi. Sementara itu, di dalam penjara, Seema tiba-tiba mengeluhkan sakit perut hebat hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, tak lama kemudian terungkap bahwa kejadian tersebut hanyalah tipu daya Arun untuk mengeluarkan Seema dari balik jeruji besi. Atas permintaan Arun, sebuah rumah khusus disiapkan dengan pengamanan ketat. Dan setelah semua tersusun rapi, Seema langsung diberangkatkan ke kota Mumbai. Reputasi Seema sebagai pelaku pembunuhan berantai ternyata membuat beberapa polisi merasa was-was. Mereka cemas jika Seema mencoba melarikan diri.
Akhirnya, setelah melalui pemeriksaan dan penggeledahan secara menyeluruh, Seema diizinkan memasuki rumah tersebut. Dan di sana, Sima tampak sangat gembira dengan suasana yang baru. Saat masuk ke dalam kamar, Seema langsung menyembunyikan pakaian dalam yang berisi jamur di bawah tempat tidur. Dan dari sini terlihat jelas bahwa Seema memiliki sebuah rencana yang masih dirahasiakannya. Tak lama setelah itu, Arun dan Tejas datang menemui Seema. Seema kemudian mulai berbicara dengan mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu penting. Namun, Tejas segera mengajukan pertanyaan langsung dan menunjukkan foto pembunuhan Virat. Ia bertanya, "Bagaimana menurutmu? Katakan sesuatu padaku." Seema menjawab, "Aku tidak bisa memberitahumu apapun seperti itu. Aku tidak berada di tempat kejadian perkara. Aku bisa memberikan kesimpulan kalau kalian membawaku pergi ke sana." Mendengar jawaban itu, Tejas mengajak Arun berbicara empat mata dan berkata, "Dia hanya berakting. Beri aku izin, dan aku akan menyiksanya habis-habisan agar dia mengatakan yang sebenarnya." Arun lalu berkata, "Dia wanita yang sangat berbahaya. Aku bahkan pernah meminta pengakuan darinya 25 tahun yang lalu. Dia ditahan selama 3 hari, tapi dia terus tertawa. Dan itulah mengapa kita harus mempercayai semua yang dia katakan saat ini." Akhirnya, Arun dan Tejas membawa Seema ke tempat kejadian perkara Virat. Dan di sana, Seema mengatakan, "Pembunuh ini meletakkan piala di tangan Virat, persis seperti yang kulakukan saat pembunuhan ketiga dahulu." Lalu Arun berkata kepadanya, "Ya, di situ kau membunuh seorang politisi yang telah memperkosa seorang anak kecil." Kemudian Seema berkata, "Saya menduga si pembunuh pasti memulai semua pembunuhan ini setelah membaca berkas saya. Jika tidak, bagaimana orang lain bisa tahu bagaimana cara saya bertindak?" Arun kemudian mengungkapkan kepada Tejas bahwa hanya 6 orang yang telah membaca berkas pembunuhan Seema, termasuk aku. 4 diantaranya telah meninggal dunia, dan sekarang yang tersisa hanyalah diriku dan seorang pengacara bernama Darwala. Setelah memberikan argumennya, Seema berkata kepada Arun, "Aku sudah banyak membantumu, jadi tolong bantu aku juga. Tolong izinkan aku memasak di dapur dan sediakan semua bahan makanan yang kubutuhkan." Keesokan harinya, polisi akhirnya memesan semua kebutuhan, mulai dari tabung gas hingga bahan makanan. Shima ingin memasak dan menikmati makanannya sendiri. Di sisi lain, Tejas langsung menemui Darwala. Dan ketika Darwala mulai mencari berkas kasus Seema, mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Darwala mengatakan bahwa keponakannya pasti telah mencuri berkas itu. "Dahulu, ketika saudara perempuanku meninggal, aku mengadopsi anaknya, dan namanya Hosh. Dia berkeliaran seperti gelandangan dan tidak akur dengan siapapun." Usut punya usut, ternyata orang misterius yang menyelinap ke rumah orang lain adalah Hosh. Hosh menyandera beberapa orang dan membawanya ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Hosh yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tiba di kediaman Darwala. Namun, melihat sosok Tejas yang belum pernah dilihatnya, ia langsung cepat-cepat melarikan diri. Adegan kemudian menampilkan flashback pada tahun 2020 ketika Hosh mengunjungi Seema di penjara. Namun, karena tidak dapat menemukannya, Hosh akhirnya meninggalkan surat untuk teman Seema, lalu pergi. Seema kemudian menyampaikan surat balasan kepada Hosh melalui petugas polisi. Dari surat yang dikirim Hosh, kita akhirnya mengetahui bahwa Hosh sudah menganggap Sima sebagai gurunya. Kembali ke masa sekarang, Tejas mengunjungi Seema dan mengatakan bahwa ia menemukan surat Seema di kamar mandinya Hosh. Dan menyadari bahwa Seema sudah mengetahui jika Hosh adalah pembunuh berantai, Tejas langsung meminta penjelasan. Seema lalu berkata, "Hosh bukan seperti yang kamu kira. Dari suratnya, saya mengerti bahwa dia mengalami gangguan mental. Dia adalah seorang introvert yang hanya ingin membunuh orang jahat." Petugas Pahlavi datang menemui Arun dan mengatakan bahwa ia telah melakukan penelitian tentang pembunuhan Virat. "Pak, saya menemukan bahwa ada 2 kasus serupa. Telah terjadi lebih banyak pembunuhan. Jadi ini adalah perbuatan seorang pembunuh berantai dan saya sedang menangani kasus ini." Arun menjawab, "Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Begitu aku membutuhkannya, aku akan melibatkanmu dalam kasus ini." Mendengar itu, Pahlavi pun pergi. Sambil memasak, Seema teringat surat-surat yang dikirim oleh Hosh kepadanya. Kemudian, Seema menghampiri seorang petugas polisi bernama Omkar. Seema meminta Omkar untuk menghubungi Tejas. Dan setelah Tejas tiba, Seema berkata, "Pak, selama ini Hosh telah memberiku 12 surat. Namun, pada bulan Juli, kami sempat berhenti berkirim surat karena kemungkinan saat itu Hosh sudah mendapatkan teman baru. Tetapi pada tanggal 17 Agustus, Hosh kembali gelisah dan mengirimkan surat kepadaku.
Itu artinya, antara bulan Juli sampai pertengahan Agustus, Hosh pasti bertemu dengan seseorang yang memprovokasinya melakukan pembunuhan. Setelah diselidiki, ternyata pada waktu itu Hosh bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan berteman dengan manajer proyek bernama Jatin. Namun, karena sikap Hosh yang berlebihan, Jatin memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Hosh. Setelah penyelidikan lebih jauh, Tejas akhirnya mengetahui nama perusahaan tersebut. Sesampainya di lokasi, Tejas bertemu dengan seorang insinyur proyek. Insinyur itu mengatakan, Hosh adalah orang gila yang akan terikat pada siapa saja. Awalnya saya tidak berniat mempekerjakannya, tetapi atas desakan manajer proyek kami, Jatin, saya akhirnya mempekerjakannya. Tejas kemudian bertanya, jadi di mana sekarang Jatin berada? Insinyur itu menjawab, Pak, Jatin pergi ke Lonavala bersama keluarganya, namun sudah 3 hari ini belum kembali. Di sisi lain, Hosh ternyata sudah menyekap Jatin beserta istri dan anaknya di sebuah bungalow di Lonavala. Hosh ingin membunuh mereka semua karena Jatin sudah tidak mau berkomunikasi dengannya lagi. Namun, saat Hosh akan mengeksekusi mereka, tiba-tiba beberapa personil polisi datang mengepung bungalow. Tejas masuk ke dalam dan langsung melakukan penangkapan kepada Hosh. Setelah dibawa ke kantor polisi, Tejas berbicara dengan tenang dan lugas. Ia bahkan menyiapkan minuman agar Hosh mau menceritakan 3 pembunuhan yang dilakukannya. Hosh kemudian berkata, Pak, aku tahu kalau kau berbuat baik agar aku mengaku. Namun ketahuilah, aku tidak akan memberikan informasi apapun jika kalian tidak mempertemukanku dengan Zenat. Dia adalah Seema Deshpande dan sudah kuanggap sebagai seorang guru. Hosh akhirnya diizinkan untuk bertemu dengan Seema. Dan saat melihat sosok Seema yang memiliki karakter tegas dan karismatik, Hosh merasa sangat senang. Arun dan Tejas menyaksikan percakapan keduanya melalui kamera pengawas. Sebuah mikrofon juga dipasang untuk mendengar semua percakapan mereka. Seema berbicara kepada Hosh dengan sangat ramah, dan kemudian bertanya bagaimana perasaan Hosh setelah membunuh. Hosh menjawab bahwa ia sangat menikmatinya. Selanjutnya, Hosh berkata kepada Seema, aku tahu bahwa rahasiamu akan selalu aman bersamaku. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Seema seketika berubah. Ia kemudian berkata, kau bisa bicara soal pembunuhan, tapi kau tidak punya kuasa untuk membunuh. Mendengar hal ini, Hosh mulai menangis. Seema kemudian menarik Hosh mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dan agar tidak terdengar oleh Tejas maupun Arun, Seema menutup mikrofon menggunakan tangannya. Hosh pun mulai menangis terseduh-seduh. Tejas berlari masuk dan bertanya, katakan padaku, apa yang kau katakan kepadanya? Namun Seema tidak mengatakan apapun, dan Hosh akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, Seema memberitahu Arun, Hosh tidak melakukan pembunuhan, dia hanya mengarang cerita. Aku rasa saat ini pembunuh sebenarnya sedang berkeliaran di suatu tempat. Di adegan selanjutnya, kita melihat seorang pria di sebuah bar. Pria tersebut tampak berhubungan dengan banyak wanita. Dalam keadaan mabuk, ia mulai berjalan pulang, dan saat berada di parkiran, seorang sosok misterius terlihat mengikutinya dari belakang. Keesokan harinya, Tejas menghadapi Seema dengan cara yang berbeda. Ia bersikap ramah agar mendapatkan informasi lebih banyak. Seema menawarkan Tejas untuk makan, dan setelah Tejas setuju, Seema mulai menanyakan tentang keluarganya. Tejas kemudian menjawab, orang tua saya sudah meninggal. Saya tinggal bersama istri dan kakek saya. Setelah Tejas menceritakan tentang dirinya, Seema juga menceritakan tentang 8 pembunuhan yang dilakukannya dahulu. Pak, semua pembunuhan yang kulakukan ditujukan untuk orang-orang jahat. Sebagian besar dari mereka adalah pembunuh, pemerkosa, dan pelaku kriminal lainnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada Komisaris Arun. Sesampainya di kantor polisi, Tejas meminta seorang petugas untuk menyelidiki rekaman percakapan yang sempat dibisikkan Seema ke telinga Hosh. Namun, karena ini cukup sulit, petugas mengatakan bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Di sisi lain, Seema mulai berbicara dengan seorang polisi yang berdiri di dekatnya. Setelah 25 tahun berada di penjara, Seema ternyata menjadi kudet dan tidak mengetahui apa itu smartphone. Sementara itu, di tempat yang berbeda, pria yang sebelumnya kita lihat di bar ternyata sudah dicekik oleh sosok misterius. Orang tersebut menggunakan tali jerami berwarna hijau dan membuat pria itu tewas seketika. Sebuah adegan dari masa lalu memperlihatkan ketika Seema masih belia, ia sedang berlatih salah satu tarian klasik India Utara kuno bernama Kathak. Selanjutnya, terlihat juga seorang pria berkalung kepala singa datang mendekat. Dan melihat kehadirannya, Seema menjadi sangat ketakutan. Di waktu sekarang, Seema membuka mata dan menyadari bahwa kejadian barusan hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan saat memikirkannya, Seema mulai menangis dan segera melakukan terapi yoga untuk menenangkan diri. Kabar pembunuhan keempat kini telah sampai kepada kepolisian,
Arun mengatakan kepada Tejas bahwa pembunuh ini sekarang melakukan aksinya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sepertinya dia tahu kita sedang mengincarnya. Kita juga butuh sesuatu yang spesial, ujar Arun. Sebuah tim perlu dibentuk untuk menangani kasus pembunuhan ini. Dan tanpa memberitahu tentang keberadaan Seema, Arun meminta Tejas memimpin tim baru yang akan segera dibentuk. Singkatnya, Pallavi bersama beberapa perwira lain dipercaya komisaris menjadi bagian dari tim. Dan selanjutnya, Tejas memberikan perintah menyelidiki apakah ada keterkaitan di antara setiap orang yang menjadi korban. Arun muncul di media dan mengumumkan bahwa seorang pembunuh berantai telah muncul dan telah melakukan 4 pembunuhan. Kami sedang mencarinya dan Tejas akan menangani kasus ini, ujar Arun. Tanvi, yang melihat berita tersebut dari rumah, menjadi sangat ketakutan. Ia khawatir dengan keselamatan Tejas yang lagi-lagi harus berhadapan dengan kasus berbahaya. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat seorang pria yang sedang membuat tato di tubuhnya. Pria tersebut bernama Alex, dan saat melihat sosok Tejas di televisi, ia langsung tersenyum. Di kantor polisi, Tejas akhirnya mendapatkan rekaman suara percakapan Seema dengan Hosh. Dalam rekaman tersebut, Seema berkata, "Tidak ada gunanya kau hidup, kau lemah dan seharusnya kau mati saja." Mendengar semua itu, Hosh mulai menangis. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini dianggap sebagai guru justru malah menghinanya secara terang-terangan. Di rumah sakit, Hosh terlihat berlari ke arah jendela dan memecahkan kaca. Tepat saat Tejas tiba, dokter menyampaikan kabar mengejutkan. Hosh telah tewas. Dipenuhi amarah, Tejas langsung menemui Seema. "Dia tewas karena kata-katamu," katanya tajam. "Ini yang kau inginkan, bukan? Kau melakukannya karena Hosh mengetahui rahasia terbesarmu." Kemudian Tejas menunjukkan kepada Seema sebuah foto pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Seema menatap foto itu dengan saksama dan berkomentar bahwa pria tersebut terlihat sangat gemuk. Ia menambahkan bahwa pembunuhnya pasti menggunakan teknik khusus. Menurutnya, si pembunuh sudah mengenal korban sebelumnya, sehingga ia bisa menangkap dan membunuhnya dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, Tejas menerima telepon dari Daruwala yang memberitahukan bahwa setahun lalu, pemerintah telah mendigitalisasi seluruh berkas kasus, sehingga semuanya kini dapat diakses secara daring. Di antara arsip tersebut terdapat berkas kasus Seema. Ada kemungkinan si pembunuh membacanya dari sana. Mendengar hal itu, Tejas segera menghubungi anggota timnya, Hania. Ia memintanya untuk mencari tahu perusahaan mana yang mendapatkan tender digitalisasi dari pemerintah. Pada malam hari, Seema mengambil jamur yang disembunyikannya di pakaian dalam. Setelah itu, ia memasak daging kambing dan membagikannya kepada semua petugas polisi yang sedang berjaga. Tepat pukul 3 pagi, Seema terbangun dan mendapati seluruh petugas telah tertidur lelap. Rupanya, daging kambing tersebut telah dicampur jamur penenang. Omkar adalah satu-satunya petugas yang tidak memakan hidangan itu. Untuk memancingnya mendekat, Seema berpura-pura sakit. Saat Omkar menghampirinya, Seema tiba-tiba mencekik lehernya hingga ia tak sadarkan diri. Setelah memastikan keadaan aman, Seema segera melarikan diri. Dengan menggunakan taksi, Seema menuju sebuah alamat tertentu. Namun ketika ia mengetuk pintu, yang membuka justru pria lain dari rumah berbeda. Akibatnya, Seema terpaksa menunggu di halaman bangunan tersebut. Tejas mengetahui bahwa Seema telah melarikan diri. Ia datang dan memarahi semua orang yang berjaga. Tak lama kemudian, Arun juga tiba. Ia mengatakan bahwa wanita itu sangat cerdas dan mampu membuat siapapun kehilangan kendali. Menurutnya, mereka harus melihat rekaman kamera pengawas. Sementara itu, terlihat Tanvi membuka salonnya. Di dalam sudah ada Divya, temannya yang pernah terlihat sebelumnya, yang diduga sebagai adiknya. Divya bercerita bahwa kencannya kemarin gagal karena situasinya menjadi tidak nyaman setelah mereka mulai melakukan hal lain, lalu pria itu menyalakan lampu, sesuatu yang tidak ia sukai. Mereka mengobrol soal itu ketika Seema masuk ke salon Tanvi dan mengatakan bahwa ia ingin memotong rambut. Tanvi pun mulai memotong rambut Seema, dan Seema mulai berbincang dengannya. Di tempat lain, Arun bertanya kepada Tejas apakah Seema sempat berbicara dengannya. Tejas menjawab bahwa Seema memang menyinggung soal keluarganya dan menanyakan hal tersebut. Mendengar itu, Arun langsung berkata, "Pertama-tama, pastikan keluargamu aman." Tejas pun segera menelepon kakeknya, dan ternyata ia baik-baik saja. Setelah itu, Tejas menelepon Tanvi. Seema melihat panggilan masuk tersebut dan menyuruh Tanvi mengangkat telepon. Namun Tanvi menjawab, "Tidak,
Selesaikan dulu potongan rambutnya, nanti baru aku angkat. Di sisi lain, Tejas mulai terkejut dan cemas karena Tanvi tidak mengangkat telepon. Ketegangan pun meningkat. Tejas segera memeriksa kamera pengawas yang terpasang di salon Tanvi karena ia juga memiliki akses ke sana. Dari rekaman itu, ia melihat Seema sedang duduk di salon. Tanpa membuang waktu, Tejas langsung berlari menuju ruang tamu. Sementara itu, Seema terus mengajukan pertanyaan kepada Tanvi tentang kehidupannya. Tanvi menjelaskan bahwa ia bahagia bersama suaminya. Seema juga berbincang dengan Divya, seolah-olah hanya seorang pelanggan biasa, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Tiba-tiba, Tejas muncul dan memerintahkan Seema untuk ikut bersamanya. "Ayo," ucapnya singkat. Tanvi sempat menanyakan siapa wanita tersebut, namun Tejas hanya menjawab bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Mereka kemudian pergi dengan mobil dan berhenti di sebuah tempat yang sepi. Di sana, dengan nada dingin, Tejas mengatakan bahwa Seema seharusnya sudah dianggap mati. Ia menegaskan bahwa kepergian Seema tidak menjadi masalah, mengingat dirinya adalah seorang pembunuh berantai. Namun, Seema membalas dengan mengatakan bahwa naluri keibuannya telah membawanya ke tempat itu. Ia lalu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. "Aku adalah ibumu. Aku datang untuk menemui keluargamu." Mendengar pengakuan tersebut, Tejas pun terkejut. Adegan kemudian beralih ke kilas balik masa lalu. Terlihat Seema mengelola restorannya sendiri, dan di sana ada juga Tejas yang masih berusia 4 tahun. Setelah itu, cerita kembali ke masa kini saat Tejas dilanda kilas balik masa kecilnya, seakan seluruh kenangan lama kembali menghantuinya. Tejas membawa Seema ke markas yang sama, tempat Arun berada. Ia pun berkata bahwa kini ia mengetahui kebenaran, bahwa Seema adalah ibunya. Arun membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Seema memiliki kondisi yang sama, dan ia merasa Tejas seharusnya tidak mengetahui kebenaran itu. Itulah sebabnya Seema dipenjara di Hyderabad. Arun juga mengungkapkan bahwa Seema lah yang menyarankan nama Tejas untuk menangani kasus ini, sehingga Arun menugaskannya kepada Tejas. Tejas kemudian berkata bahwa ia tidak ingin lagi menangani kasus tersebut, dan Arun menyetujuinya. Setelah itu, Arun menemui Seema dan berkata, "Kau pernah bilang Tejas tidak boleh tahu kebenaran tentangmu. Lalu, mengapa sekarang kau mengatakannya padanya?" Seema menjawab lirih bahwa ia tidak mampu mengendalikan cintanya. Arun pun membentaknya, menuduh Seema telah mengkhianati kepercayaannya dengan melarikan diri. Arun lalu bertanya kemana Seema pergi sebelum menemui Tanvi pagi itu dan memintanya menceritakan semuanya. Namun, Seema tetap diam. Arun akhirnya berkata bahwa Seema harus bersiap kembali ke Hyderabad karena ia tidak punya urusan lagi di sini. Sementara itu, Tejas menemui kakeknya dan mempertanyakan kebohongan yang selama ini disembunyikan. "Mengapa kau mengatakan ibuku meninggal setelah ayahku?" tanyanya. Sang kakek menjawab bahwa ia terpaksa melakukan itu dan menegaskan bahwa ibu Tejas adalah seorang wanita yang luar biasa. Karena itulah, ia akhirnya memilih mengatakan kebenaran kepadanya. "Aku tidak pernah bermaksud memberitahumu agar kau tidak pernah menganggap ibumu sebagai seorang pembunuh," kata kakek Tejas sambil mencoba menjelaskan. Namun, Tejas menolak untuk mendengarkan apapun. Kata-kata itu seolah tak mampu menembus kemarahannya. Sementara itu, di siaran berita, Suryavanshi menjelaskan bahwa rangkaian pembunuhan yang terjadi memiliki pola yang sangat mirip dengan kasus pembunuhan 25 tahun lalu. Mendengar penjelasan tersebut, Pallavi meminta untuk melihat kembali berkas kasus lama itu. Dari sana, ia menemukan bahwa sebuah perusahaan bernama Silo pernah menangani digitalisasi berkas-berkas kasus tersebut. Hal ini membuat perusahaan itu ikut terseret ke dalam penyelidikan. Di sisi lain, Tejas benar-benar terpukul setelah mengetahui kebenaran tentang ibunya. Hatinya diliputi kekacauan saat ia melangkah pergi, membawa beban yang belum sanggup ia terima sepenuhnya. Tanvi berusaha menghibur Tejas yang masih terguncang. Keesokan harinya, Hania menceritakan sebuah temuan penting kepada Pallavi. 7 bulan sebelumnya, seorang pria bernama Sunil, yang bekerja di perusahaan digitalisasi yang sama, telah dibunuh dengan pola serupa. Bedanya, kali ini jasadnya ditemukan. Sunil dibuang ke dalam sebuah sumur, dengan lem dioleskan pada matanya, agar tetap terbuka. Mendengar hal itu, Pallavi segera mencoba menghubungi Tejas untuk menjelaskan semuanya. Namun Tejas menolak mengangkat telepon, karena ia merasa sudah tidak lagi terlibat dalam penyelidikan. Pallavi pun menemui Arun dan menyampaikan temuan tersebut, yang membuat Arun terkejut.
सुनील गुप्ते को 7 महीने पहले Saat Seema akan dibawa kembali ke Hyderabad, Arun tiba-tiba mencegah dan langsung membawa Shima ke rumah Sunil. Ia menunjukkan foto-foto pembunuhan itu kepada Seema. Setelah melihatnya, Seema mengatakan dengan yakin bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh pembunuh tiruan yang sama. Arun bertanya bagaimana ia bisa begitu yakin. Seema menjawab bahwa ia hanya akan mengatakan kebenaran itu kepada Tejas, setidaknya agar ia bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Mendengar hal itu, Arun segera menelepon Tejas dan menjelaskan tentang pembunuhan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Seema bersedia mengungkapkan kebenaran kepadanya sebelum ia dipindahkan kembali ke Hyderabad. Tejas akhirnya setuju dan datang menemui Seema. Saat bertemu, Seema memanggilnya sebagai anaknya, namun Tejas menolak. "Aku bukan anakmu," katanya dingin. Ia lalu bertanya, "Katakan padaku, siapa aku sebenarnya?" Seema pun mulai bercerita. Ia mengisahkan sebuah malam ketika ia menutup restorannya. Adegan kembali ke masa lalu saat seorang pria bernama Joseph datang dalam keadaan mabuk dan mencoba memperkosanya. Seema berusaha melarikan diri, namun Joseph mengejarnya dan mulai memukulinya. Dalam kepanikan, si imam mengambil seutas tali nilon yang tergeletak di dekatnya dan mencekik Joseph hingga tewas demi menyelamatkan diri. Kembali ke masa kini, Seema menjelaskan bahwa setelah pembunuhan itu, ia tetap terbaring di tempat kejadian selama 2 jam, tak mampu bergerak, terjebak di antara rasa takut, trauma, dan kesadaran bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Kemudian ayahku datang dan melemparkan tubuh Joseph ke dalam sumur, lalu menutupnya dari atas, menguncinya selamanya. Tejas langsung membantah, "Kau berbohong." Namun Seema perlahan menunjukkan bekas luka lamanya, bukti dari kekerasan yang pernah ia alami. Ia lalu mengatakan bahwa putra Joseph, Alex, juga berada di sana malam itu. Menurutnya, Alex menyaksikan pembunuhan ayahnya dengan mata kepala sendiri. Itulah sebabnya Seema yakin Alex lah yang kini berada di balik rangkaian pembunuhan tersebut. Dengan caranya sendiri, Seema memastikan semuanya tertutup rapat dan tak seorang pun mengetahui kasus pembuangan mayat ke dalam sumur itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, Alex diasuh olehnya karena anak itu tidak memiliki ibu. Tejas menimpali dengan bingung, "Aku tidak mengingat apapun." Seema menjawab bahwa saat itu Tejas masih sangat kecil. Tak lama kemudian, Seema dipenjara, dan sejak saat itu ia tak pernah tahu kemana Alex pergi. Tejas segera menuju rumah kakeknya. Ia menelepon sang kakek dan mengatakan bahwa dialah yang selama ini menyembunyikan pembunuhan pertama. Kakeknya menjawab lirih bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia melakukan semua itu demi melindungi anaknya, dan jasad tersebut masih berada di sumur yang sama, dekat dengan rumahnya. Ketika ditanya tentang Alex, sang kakek menjelaskan bahwa ia menitipkannya di sebuah panti asuhan. Namun setelah itu, ia tidak lagi mengetahui kemana Alex pergi. Tejas pun langsung mendatangi panti asuhan tersebut. Kepala panti menceritakan bahwa Alex adalah anak yang pendiam, mudah marah, dan selalu membawa sebuah tas kemanapun ia pergi. Siapapun yang mencoba menyentuh tas itu akan membuatnya tersulut emosi. Seiring bertambahnya usia, Alex mulai mencuri, hingga akhirnya setelah berusia 25 tahun, keberadaannya tidak lagi diketahui. Kepala panti juga mengungkapkan bahwa ia menerima sebuah panggilan telepon dari Alex setahun yang lalu. Alex mengatakan bahwa hidupnya sudah membaik, dan ia masih menyimpan nomor telepon tersebut. Tejas segera mencatat nomor itu dan mengirimkannya kepada Hania untuk dilacak. Atas permintaan Tejas, sumur di rumah kakek dari pihak ibunya dibuka. Di dalamnya ditemukan kerangka seorang pria. Tak lama kemudian, Hania mengirimkan alamat yang berhasil dilacak dari nomor tersebut. Tejas pun segera menuju ke sana. Ia mendapati ruangan itu kosong dan sunyi. Sementara itu, seorang pria bertato terlihat datang ke rumah Tanvi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Alex, seorang teman lama Tejas. Tanvi kemudian mempersilahkannya masuk, sementara Alex mulai mengamati rumah itu dengan saksama. Saat Tanvi membawakan teh, Alex menyesapnya sambil tersenyum, lalu mulai berbicara dengan hangat tentang Tejas dan kakeknya, seolah-olah ia memiliki keterikatan khusus dengan mereka. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan serius mengenai hal tersebut. Tak lama kemudian, Divya datang dan ikut bergabung, berbincang dengan Alex. Sementara itu, Tejas menemukan keberadaan Alex. Di dalam rumah, ia mendapati sebuah tas. Ketika dibuka, tas itu berisi foto Seema bersama dirinya di masa kecil, sebuah tas nilon, serta seutas tali yang tergeletak di dalamnya. Pemandangan itu membuat Tejas terkejut dan diliputi firasat buruk. Saat itu juga, Tanvi memanggil Tejas dan berkata bahwa temannya, Alex, sempat datang, mengobrol sebentar, lalu pergi. Ia mengaku diam-diam mengambil foto Alex.
Mendengar hal itu, Tejas segera mengambil foto tersebut dan memerintahkan petugas untuk menyebar ke berbagai tempat guna mencari Alex. Tak lama kemudian, Tejas mengetahui bahwa Alex bekerja di sebuah bar. Ia segera pergi ke sana dan menangkap Alex, lalu membawanya kembali untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan itu, Alex berkata, "Kau seperti saudaraku sendiri dan kakek juga seperti keluarga bagiku. Saat melihatmu di TV, aku sangat terkesan. Dan ketika aku melihatmu meninggalkan salon Tanvi bersama ibu, barulah aku tahu bahwa ibu masih hidup. Selama ini, kakek mengatakan bahwa ia sudah meninggal." Tejas kemudian mengeluarkan tas milik Alex dan menanyakan isinya. Alex menjelaskan bahwa tas itu berisi kenangan tentang Seema. Ia menunjukkan satu persatu isinya dan bercerita bahwa ketika kakek meninggalkannya di panti asuhan setelah memberitahu tentang kematian ibu, ia menyimpan apapun yang bisa ia ambil dari lemari Seema sebagai kenang-kenangan. Itulah alasan ia tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh tas tersebut, karena ibu memiliki tempat yang sangat dekat di hatinya. Mendengar penjelasan itu, Tejas keluar ruangan. Tepat saat itu, Pallavi datang dan mengungkapkan bahwa Alex selalu berada di bar setiap kali pembunuhan terjadi. Artinya, Alex tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Mendengar fakta itu, Tejas membebaskan Alex. Alex pun memeluknya dengan lega. Keesokan harinya, Alex datang ke rumah Tejas untuk makan malam dan berbincang dengan semua orang. Divya juga memeluk Alex, sementara Tanvi merasa bahagia melihat Divya akhirnya menemukan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Tejas kemudian berbicara secara pribadi dengan Alex. "Teman, kau tahu segalanya tentang masa kecilku, tapi aku sendiri tidak mengingat apapun," katanya. Alex menjawab bahwa setelah kematian ayah Tejas, dialah yang ikut membesarkannya seperti seorang anak kecil. Itulah sebabnya ia selalu merindukan Tejas. "Aku sekarang ada di sini dan aku hanya ingin bertemu ibu sekali saja," ucapnya. Tejas lalu menjelaskan bahwa ibu mengalami gangguan mental sehingga ia dirawat di rumah sakit jiwa. "Dia ada di sana, tapi aku akan mencoba mengatur agar kau bisa bertemu dengannya," kata Tejas. Mendengar itu, Alex sangat gembira. Di sisi lain, Divya mengatakan kepada Tanvi bahwa Alex adalah pria yang sangat baik dan tampaknya ia mulai menyukainya. Tiba-tiba, seorang petugas datang membawa sebuah paket untuk Tejas. Paket itu ditujukan langsung atas namanya. Di dalamnya terdapat sebuah telepon genggam yang berisi foto-foto seluruh pembunuhan yang telah terjadi. Pada layar juga tertulis sebuah pesan. "Aku ingin berbicara dengan Seema. Aku akan meneleponmu besok pukul 12.00. Melihat itu, Tejas terkejut. Sang pembunuh seolah sudah mengetahui segalanya. Kita kembali ke tahun 1999. Pada masa itu, seorang anak bernama Suhas tinggal bersama kedua orang tuanya. Suatu hari, ia datang ke restoran Seema bersama ayahnya. Seema menyaksikan Suhas ditarik dan diperlakukan dengan kasar oleh sang ayah. Pria tersebut memarahinya, bahkan memberinya makan dengan cara yang membuat Suhas ketakutan. Dari kejadian itu, Sima menyadari bahwa ayah Suhas sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ketika Suhas sedang sendirian, Sima menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Suhas mengaku bahwa ayahnya bukan orang baik. Ia sering memukulinya, lalu menunjukkan luka-luka di tubuhnya kepada Seema. Seluruh bagian pinggangnya dipenuhi memar. Pemandangan itu sangat menyakiti hati Seema. Kemudian kita melihat Seema mengenakan gaun hitam pada malam hari dan mendatangi rumah Suhas. Ia membawa tali jerami yang sama, mengikatnya, lalu membunuh ayah Suhas dengan sebuah pisau. Setelah itu, Seema menopang tubuh pria tersebut dan mendudukkannya di depan cermin. Ia menyuruh mayat itu menunggu hingga tubuhnya mengeras. 2 jam kemudian, Seema kembali mengambil jenazah tersebut, membuka matanya, lalu pergi begitu saja. Di titik ini, kita menyadari bahwa Seema adalah seorang psikopat sejati. Ia tetap berada di dekat mayat itu dalam waktu lama, bahkan setelah melakukan pembunuhan. Adegan kemudian kembali ke masa kini. Tejas menemui Arun untuk membicarakan soal pembunuh tersebut. Arun mengatakan bahwa mereka juga harus menemukan Seema karena ia perlu tetap berada di sana selama beberapa hari ke depan. Tejas menambahkan bahwa informasi lanjutan tentang Seema harus segera dibahas dan disampaikan kepada tim. Mereka pun melakukannya. Arun kemudian mengumpulkan anggota tim lainnya dan memberitahu Pallavi bahwa Seema membantu mereka dalam upaya menangkap pembunuh itu. Pallavi terkejut mendengar hal tersebut karena ia telah membaca seluruh berkas tentang Seema. Sementara itu, Tejas mengingat panggilan telepon misterius yang ia terima malam sebelumnya. Ia meminta Hania untuk menyelidikinya.
Hania menjelaskan bahwa ponsel tersebut dibeli di pasar gelap dan tidak terdaftar secara resmi, sehingga tidak ada jejak atau informasi apapun yang bisa dilacak. Kemudian, tepat pukul 12.00, Seema menerima panggilan telepon dari sang pembunuh, sementara Tejas telah mengarahkan panggilan itu ke lokasi tertentu. Seema mengangkat telepon, dan si pembunuh mengatakan bahwa berbicara dengannya sangat penting baginya. Ia menyebutnya sebagai sebuah kehormatan besar. "Anda adalah guru saya," katanya. "Anggap saja saya murid Anda." तो मेरी तरह तुम भी बुरे लोगों को मार के शिष्य। बहुत इंतजार किया है इस पल के लिए। Seema pun bertanya, "Apakah kau membunuh orang-orang jahat seperti yang kulakukan?" Si pembunuh menjawab, "Ya, aku sama sepertimu." Lalu Seema bertanya lagi, "Baiklah, kau sudah membunuh 4 orang. Siapa yang kelima?" Si pembunuh menjawab bahwa Seema akan segera mengetahuinya karena ia akan menemukan korban kelima hari itu juga. Setelah berkata demikian, ia langsung menutup telepon. Tak lama kemudian, Hania masuk dan memberitahu bahwa mereka tidak berhasil melacak panggilan tersebut karena pelaku menggunakan VPA yang berbeda-beda. Mendengar itu, Seema berkata bahwa menurutnya pembunuh tersebut bukan seorang pria, melainkan seorang wanita. Ia membunuh karena alasan pribadi dan memiliki keyakinan yang keliru bahwa tindakannya adalah bentuk kebaikan bagi masyarakat. Setelah itu, ketika Arun pergi, Tejas mendekati Seema dan berkata dengan nada menekan bahwa dialah yang telah meminta Hosh mati agar ia tidak menceritakan apapun tentang dirinya. "Kau ibuku," kata Tejas, penuh amarah dan luka. Seema mengangguk pelan. "Ya, aku memintanya untuk mencari tahu tentangmu di penjara. Dari sanalah dia mengetahui bahwa kaulah putraku," ujarnya. "Itulah sebabnya aku memintanya mati demi menjaga rahasia ini. Hidupnya sendiri sudah penuh masalah, dan aku tidak ingin kau difitnah atau hancur karena aku." Tejas kemudian menyerahkan foto yang ia dapatkan dari Alex kepada Seema dan mengatakan bahwa Alex sebenarnya tidak melihat apapun pada malam ketika Seema membunuh ayahnya. Setelah itu, Tejas langsung menelepon Alex dan berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengan ibuku." Mendengar hal tersebut, Alex sangat gembira. Tejas pun pergi dan terlihat bahwa hubungannya dengan sang ibu semakin dekat. Di kantor, Pallavi memberitahu Tejas bahwa setelah memeriksa catatan banyak orang dari perusahaan bernama Zimo, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Tejas kemudian pulang dan menceritakan kepada Tanvi bahwa Alex sangat senang karena hari itu ia akan bertemu ibunya. Sementara itu, Alex bersiap-siap untuk menemui Seema. Tiba-tiba, seseorang datang menemuinya. Pria itu masuk dan Alex bereaksi seolah-olah ia mengenalnya. Namun tanpa diduga, pria tersebut justru mencekik Alex dengan tali. Dialah pembunuh sebenarnya yang selama ini membunuh semua korban. Ketika Tejas tiba di rumah Alex untuk menjemputnya, ia menemukan Alex tergeletak tak bernyawa. Ia sangat terpukul dan ketakutan. Setelah itu, Tejas memimpin upacara pemakaman Alex dan menceritakan semuanya kepada Seema melalui panggilan video, bahkan memperlihatkan prosesi tersebut. Seema pun merasa sangat terpukul dan diliputi kesedihan. Pada siang hari itu, si pembunuh kembali menelepon Seema. Sebuah panggilan masuk terdengar dingin. "Aku telah melakukan pembunuhan kelimaku." Ucapan itu membuat Seema berang, namun ia tetap menjaga ketenangannya. Perlahan, ia mulai menjebak si pembunuh lewat kata-katanya. Si pembunuh berkata bahwa ia tidak memiliki siapapun yang mencintainya dalam hidup ini. Itulah sebabnya ia merasa senang membunuh orang. Seema berpikir sejenak, lalu berkata bahwa selama 25 tahun ia tidak pernah membunuh siapapun, dan kini ia ingin kembali merasakan sensasi itu. "Aku ingin melakukannya," katanya. Si pembunuh pun menjawab bahwa ia akan mencari target lain dan melibatkan Seema dalam pembunuhan tersebut. Begitu panggilan itu berakhir, Tejas menyadari bahwa percakapan ini akan membawa mereka lebih dekat kepada pelaku. Keesokan harinya, si pembunuh menargetkan seorang dokter gigi dan menghubungi Seema melalui panggilan video. Dari situ, mereka bisa menyaksikan pembunuhan secara langsung dan teknologi pengenal wajah mulai digunakan. Tejas pun berhasil menemukan lokasi praktik dokter gigi tersebut, yang ternyata tidak jauh dari tempat mereka berada. Seema kembali memancing pelaku dengan pertanyaan. Ia menanyakan mengapa masih ada pecahan kaca di mata para korban, bahkan setelah mereka dibunuh. Apakah ia menggunakannya? Si pembunuh menjawab bahwa Seema dulu menunggu mayatnya kaku sebelum membuka mata korban, sementara ia tidak punya cukup waktu. Karena itu, ia menggunakan lem agar tetap mengikuti pola Seema. Memanfaatkan pengakuan itu, Tejas dan timnya segera bergerak menuju klinik dokter gigi. Tepat saat si pembunuh hendak mencekik korbannya, Tejas tiba di lokasi.
Pelaku sempat melarikan diri, namun sebelum pergi sepenuhnya, ia memukul kepala Tejas hingga pingsan, lalu kabur. Meski begitu, entah bagaimana, nyawa sang dokter gigi berhasil diselamatkan. Tejas akhirnya sadar kembali di klinik dokter gigi. Dokter itu mengatakan bahwa si pembunuh sebenarnya bisa saja memukul kepalanya dengan sangat keras, tetapi justru hanya memukulnya ringan, lalu melepaskannya. Dari situ, Tejas menyadari bahwa pelaku pasti sedang merencanakan sesuatu. Tejas kemudian menelepon Seema dan memberitahunya bahwa ia baik-baik saja. Seema menanggapi dengan mengatakan bahwa saat si pembunuh memperlihatkan siaran langsung pembunuhan kepadanya, pelaku tidak bersenandung. Padahal, Seema ingat bahwa ia pernah menyanyikan lagu yang sama ketika bersama Suhas pada malam ayahnya terbunuh. Hal itu membuatnya berpikir, mungkinkah si pembunuh melihat semua yang terjadi malam itu? Dari sanalah Seema mulai menduga bahwa Subhash mungkin adalah pelakunya, karena ia kemungkinan menyaksikan pembunuhan tersebut. Berdasarkan dugaan itu, Tejas mulai mencari Suhas dan langsung mendatangi ibunya, yang kini tinggal di sebuah panti jompo. Suhas sendiri yang menitipkan ibunya di sana, dan sang ibu menderita amnesia. Ketika Tejas datang menemuinya, wanita itu mengira Tejas adalah Suhas. Ia berkata lirih, "Nak, jangan bermain boneka. Ayahmu tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dulu dia sering memukulmu karena itu. Mengapa kau tidak seperti anak laki-laki lain? Mengapa kau selalu berdandan seperti perempuan?" Setelah itu, Tejas menemui pria yang hampir dibunuh oleh si pembunuh sebelumnya. Pria itu mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang perempuan. Ia bercerita bahwa ia pernah bertemu seorang gadis di sebuah bar. Mereka berbincang dengan suasana romantis, lalu ia memperkenalkannya kepada seorang temannya. Gadis itu membawanya ke sebuah kamar. Mereka berciuman, dan tepat ketika keadaan mulai lebih intim, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada tubuh perempuan tersebut. Dari situ, ia menduga bahwa gadis itu telah menjalani operasi. Ia pun menyuruhnya pergi. Gadis itu terlahir sebagai laki-laki dan menjalani operasi untuk menjadi perempuan, Shefali. Informasi ini kemudian disampaikan kepada Seema. Tejas pun menyimpulkan bahwa Suhas melakukan semua ini karena ia tahu dari ibunya sendiri bahwa ia sangat menyukai berdandan. Itulah alasan mengapa ayahnya dulu sering memukulinya, dan luka itulah yang akhirnya berubah menjadi kebencian dan dorongan untuk membunuh. Kemudian, Suhas sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang perempuan dan mulai mencari cinta sejatinya. Seema mengatakan bahwa dari kata-katanya, Suhas tampak selalu mendambakan cinta. Menurutnya, ketika cinta itu tak pernah ia dapatkan, dorongan itulah yang akhirnya membuatnya membunuh orang-orang seperti itu. Tepat pada saat itu, ponsel si pembunuh kembali berdering. Seema mengangkatnya dan langsung berkata, "Suhas, apa kabar?" Suhas terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin. Ia bertanya, apakah Seema sudah mengetahui kebenaran tentang dirinya, dan mengapa Seema mengkhianatinya saat polisi sedang memburunya. Seema menjawab bahwa ia tidak bisa membiarkan Suhas membunuh orang-orang yang tidak bersalah. "Aku tidak menyukai pembunuhan tanpa alasan seperti itu," katanya. Suhas membalas dengan penuh amarah. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan begitu banyak hal untuk Seema, bahkan merasa dirinya yang menjadi penyebab bersatunya kembali keluarga Seema. Namun, Seema justru menolak berbicara dengannya. Kini, menurut Suhas, Seema telah membuatnya marah. "Sekarang aku akan merampas kebahagiaan putramu," ancamnya sebelum menutup telepon secara tiba-tiba. Seema pun diliputi kecemasan, mencoba menebak apa yang mungkin telah dilakukan Suhas terhadap Tejas. Di saat yang sama, Tejas juga merasa gelisah. Ia sadar bahwa orang yang mengenalnya dengan begitu baik inilah yang mampu menghancurkan kebahagiaannya. Kilas balik masa lalu memperlihatkan Suhas yang dengan riang merias wajahnya setelah kematian sang ayah. Namun, ketika ia mengetahui bahwa Seema telah meninggal dunia, ia pun menangis terseduh-seduh. Beberapa tahun kemudian, saat Suhas tumbuh dewasa, ia memutuskan menitipkan ibunya ke panti jompo, menjual rumah keluarga mereka, dan menjalani operasi pergantian kelamin. Pada akhirnya, ia menjelma menjadi perempuan yang sejak kecil diyakininya sebagai jati diri sejatinya. Namun kemudian terungkap sebuah kebenaran mengejutkan. Suhas kini hidup dengan identitas lain, Divya. Dialah teman Tanvi, dan dialah pelaku di balik seluruh rangkaian pembunuhan tersebut. Menyadari bahaya yang mengancam, Tejas segera menelepon Tanvi dan memperingatkannya agar tetap aman. Namun semuanya sudah terlambat. Divya tiba di rumah Tanvi, menculiknya, dan membawa Tanvi pergi, sementara Tejas mendengar semuanya melalui sambungan telepon. Tanvi akhirnya sadar dan mendapati Divya duduk tepat di hadapannya.
Dengan suara gemetar, Tanvi berkata, "Aku rasa kau bukan seorang pembunuh." Namun Divya segera membungkamnya. Ia lalu menelepon Seema dan berkata dingin, "Aku sudah mulai menghancurkan keluargamu." Seema memohon agar Divya menghentikan semuanya. "Kau ingin bertemu denganku, bukan? Kalau begitu temuilah aku. Sebagai gantinya, lepaskan Tanvi," katanya. Divya menyetujui tawaran itu dan memberikan alamat sebuah pusat perbelanjaan, meminta Seema datang ke sana. Tejas langsung memperingatkan bahwa Divya adalah seorang psikopat yang bisa membunuh Seema. Namun Seema bersikeras pergi demi menyelamatkan Tanvi. Arun akhirnya memberi izin. Meski Pallavi mencurigai kemungkinan Seema bersekongkol dengan Divya, ia tetap memilih untuk memprioritaskan keselamatan Tanvi. Mereka siap mengambil risiko apapun. Tejas tiba di mal bersama timnya. Tak lama kemudian, Divya menelepon dan memerintahkan Seema untuk menyerahkan ponselnya. Ia juga memperingatkan Tejas agar tidak mengikuti Seema. Jika perintah itu dilanggar, Tanvi akan dibunuh. Diam-diam, Tejas tetap mengirim beberapa petugas untuk mengikuti dari belakang. Namun Divya sudah selangkah lebih maju. Ia mempermainkan Seema dengan memanggilnya berpindah-pindah tempat, lalu memunculkan Tanvi. Dalam sekejap, Divya melepaskan Tanvi dan memborgol Seema. Setelah itu, mereka melarikan diri, dan bahkan Tejas pun tak mampu mengejar mereka. Divya juga membuang jam tangan pelacak milik Seema untuk menghilangkan jejak. Meski gagal menangkap Divya, Tejas merasa sedikit lega saat melihat Tanvi berhasil selamat. Lalu terlihat bahwa Divya membawa Seema kembali ke tempat ia sebelumnya meninggalkan Tanvi. Di sana, Tanvi memberitahu Tejas bahwa gedung tempat ia ditahan dipenuhi kotak-kotak bertanda perusahaan Silo. Ia pun bertanya apakah Silo adalah perusahaan yang dimaksud. Mendengar itu, Tejas segera menemui Hania dan memintanya melacak seluruh kantor lama milik perusahaan Silo. Sementara itu, Divya meminta Seema datang menemuinya. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya senang bisa bertemu dengannya. "Saat kabar kematianmu sampai kepadaku, akulah yang paling banyak menangis, karena aku menganggapmu sebagai guruku," ujar Divya. Seema lalu bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Divya pun mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang perempuan, sehingga ia menjual rumahnya dan menjalani operasi. Setelah itu, ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut dan mulai berteman dengan banyak orang baru, termasuk sahabat terdekatnya, Tanvi. Di perusahaan yang sama, ia juga bertemu dengan seorang pria bernama Sunil, dan ia jatuh cinta kepadanya. Kebetulan, perusahaan tempatnya bekerja ditugaskan untuk mendigitalisasi seluruh berkas kasus. Dari sanalah ia mendapatkan kesempatan hingga berkas Seema jatuh ke tangannya. Ia pun mengetahui bahwa Seema sebenarnya masih hidup dan dipenjara di Hyderabad. Divya pergi ke sana untuk menemui Seema, tetapi Seema menolak bertemu siapapun. Tak menyerah, Divya menghubungi seorang sipir penjara, menjalin hubungan dengannya dengan imbalan uang, hingga akhirnya ia memperoleh berkas konseling Seema. Dari situlah Divya merasa semakin dekat dan mengenal Seema. Ia melanjutkan pengakuannya bahwa saat itu ia memutuskan untuk tinggal di sekitar Seema dan membuat keluarganya bahagia. Perlahan, ia berhasil membujuk Nana dan Tejas untuk datang lebih dulu. Ia menjalin persahabatan dengan Tanvi, lalu memperkenalkannya kepada Tejas. Mereka akhirnya menikah, dan Divya pun menjadi bagian dari keluarga tersebut. Tejas kembali menanyakan tentang Divya. Dengan suara hati-hati, Hania mengungkapkan bahwa di perusahaan Silo, semua orang sebenarnya mengetahui hubungan rahasia antara Divya dan Sunil. Hubungan itu bukanlah rahasia. Namun kemudian Sunil ditemukan tewas, pembunuhan pertama Divya. Mayatnya ditemukan tergeletak sunyi di dasar sebuah sumur. Di hadapan Seema, Divya mulai membuka kisahnya. Hubungannya dengan Sunil awalnya berjalan indah. Hingga suatu malam, di dalam sebuah kamar tertutup, Divya memutuskan mengatakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, bahwa dulu ia terlahir sebagai seorang laki-laki. Pengakuan itu berubah menjadi mimpi buruk. Sunil kehilangan kendali. Ia memukuli Divya dengan brutal, menuduhnya sebagai pengkhianat. Tubuh Divya remuk, operasinya hancur, dan ia terbaring lama di rumah sakit, menyimpan rasa sakit yang tak terlihat. Di sanalah ia mengingat Seema. Ingatan tentang luka lama berubah menjadi api dendam. Divya bangkit. Sunil menjadi korban pertamanya, dibunuh dan dilempar ke dalam sumur, persis seperti pola pembunuhan pertama Seema. Setelah itu, satu persatu orang yang menolaknya ia habisi. Mendengar semua itu, Seema berkata pelan namun dingin bahwa ia juga membutuhkan bantuan Divya.
Sementara itu, Tejas akhirnya melacak keberadaan Divya dan bergegas menangkapnya. Divya mencoba melarikan diri, namun sebuah tembakan menghantam bahunya. Di tengah kekacauan itu, Seima memanfaatkan celah untuk meloloskan diri. Divya dilarikan ke rumah sakit, sementara Seima menghilang tanpa jejak. Saat diinterogasi, Divya mengatakan bahwa Seima pergi untuk membalas dendam. Ia menjelaskan bahwa Seima membunuh orang-orang jahat karena luka lama yang terkubur dalam berkas konselingnya. Tejas pun menuju rumah Divya. Di sana, ia menemukan berkas konseling Seima, terbuka, menunggu untuk dibaca. Sementara itu, Seima telah sampai di tempat yang paling kelam dari masa lalunya, rumah ayahnya. Kilasan masa lalu pun terbuka. Saat Seima berusia 10 tahun, ayahnya menyeretnya ke dalam kamar dan memperkaosnya. Seima kecil tak memahami apa yang terjadi. Ketika ibunya mencoba melawan, amarah sang ayah memuncak. Ia membunuh ibu Seima tepat di depan matanya. Sejak hari itu, Seima menjadi sunyi, terkunci dalam trauma. Kembali ke masa kini, sang ayah menatap Seima dengan ngeri. Seima berkata bahwa ia telah melupakan segalanya, hingga konseling itu membuka kembali luka-luka lama. Ia keluar dari penjara hanya untuk satu tujuan, membunuhnya. Sang ayah memohon, mengaku khilaf, mengaku bersalah. Seima mengangkat tangannya untuk menghabisinya, namun Tejas tiba tepat waktu setelah mengetahui kebenaran. Ia berdiri di antara mereka, ingin melindungi kakeknya. Seima menghentikannya, berkata dengan suara bergetar namun tegas bahwa pria itu pantas mati di tangannya. Tejas memeluk ibunya, tangisnya pecah. Di saat yang sama, sang kakek melangkah mundur, naik ke atap, berteriak dalam kepanikan, lalu melompat, mengakhiri semuanya. Segalanya pun berakhir di sana. Kasus ditutup. Seima kembali dikirim ke penjara Hyderabad, bukan sebagai monster, melainkan sebagai jiwa yang telah menuntaskan dendamnya, dan kini kembali pada kesunyian. Segalanya tampak telah usai. Sang pembunuh tertangkap, tabir kebenaran seolah tertutup rapat. Seima pun mengucapkan terima kasih kepada Arun, karena telah mengizinkan putranya menemuinya, dan karena telah membuka jalan bagi semua rahasia yang selama ini terkubur. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Di tengah perjalanan, mobil Tejas menghilang tanpa jejak. Omkar menemukannya tak lama kemudian. Saat ia datang bersama tim, pemandangan di dalam mobil membuat darahnya dingin. Tejas terikat, napasnya berat. Dengan suara tertahan, ia berkata bahwa Seima telah merebut pistolnya, mengikatnya, lalu menghilang entah kemana. Carilah dia, katanya lirih. Dan di tempat lain, jauh dari sorot lampu dan sirin, Seima terlihat duduk sendirian di dalam sebuah bus. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke depan, seolah membawa rahasia yang tak akan pernah ia bagikan. Di sanalah kisah ini berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai.